asmanya. Keempat, apanya. Ya. Itu. Jadi la haula itu bukan sebuah bacaan, tapi pengakuan. Iya, iya. Bahwa kita ada yang menggerakkan kita di dalam diri kita. Iya. Itu. Sekarang satu contoh sebagai pembuktiannya. Kalau jasad mati, habis kan? Yes, ya. Dasar dari tanah kembali jadi santapan cacing tanah. Oke. Yang kedua, karena roh berangkat atau pulang. Apakah roh itu mati? Enggak. Nah, kenapa roh itu tidak mati? Ada zat. Karena tanggung jawab. Karena apa roh itu nggak mati? Oh, karena ada zat. Nah, karena ada zat Allah. Nah, terus yang dikatakan orang mati kan gini, Pak. Ini lu udah mati nih, ayo kita kirimkan Fatihah untuk si Fulan bin Fulan agar dia bisa diterima di sisi Allah, masuk surga, Fatimah. Kan gitu. Banyak kan yang berdoa seperti itu. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Terus bagaimana itu? Yang diterima depannya, Bang. Yang Bacaannya kan buat kita. Depan mana maksudnya? Depannya. Mari sama-sama kita berdoa almarhum Fulan bin Fulan. Biar diampuni dosanya. Yang kecil maupun yang besar, sengaja maupun nggak sengaja. Iya. Semoga dia ditempatkan yang baik dan sebaik-baiknya. Semoga dijadikan yang layak selayak-layaknya. Tempatkan di ahli golongan surga. Yang diterima mah itu kan doanya. Iya, terima kan doanya. Nah iya, ayatnya buat siapa? Ayatnya buat yang baca. Nah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukinlah kami jalan dulu buat siapa? Buat kita. Nah emang, buat ononya mana? Tadi yang pertama. Nah, itu. Cuman itu doang jadi terima. Ya kan itu bahasa itu, tapi kalau memang itu ruhnya dari awal, dari kehidupannya dia perbuatan yang nggak baik, bisakah ruh itu diterima di sisi Allah? Sedangkan yang katanya orang meninggal, kata orang dulu nih, taruh mudah-mudahan lo mati lo kalau karena lo perbuatan lo nggak baik, lo mati terus jadi setan lo. Apa emang berada orang? Ya bisa begitu lah. Tidak mengenal pulang. Iya, itu kan kita. Iya. Itu kan Ya bisa jadi setan, ya bisa jadi nyata. Kalau nggak masuk, kalau kagak masuk surga jadi setan. Loh, jadi gentayangan orang tidak mengenal pulang sebutnya. Selamat itu dia. Diistilahkan buta. Makanya kan dalam Quran dijelasin siapa yang buta di dunianya di akhirat akan lebih tersesat dari jalan yang benar. Dia buta tidak mengenal kebenaran dalam hidupnya. Dia supaya dia kenal, supaya dia selamat. Bagaimana keselamatan dia? Dia belajar. Bahkan udah mati. Iya, udah mati. Nah, minta doa daripada kedua anaknya atau orang tuanya. Ya kalau nah, kan 3 perkara. Apa? 1, ilmu yang bermanfaat. Iya. Tuh, doa anak yang soleh. Soleh yang mana? Nah, yang soleh ya bukannya nama kita. Orang yang selalu patuh dan taat atas perintah Allah itu anak soleh. Bukan nama. Berak. Yang menjadi satu modal pokok ilmunya dulu. Iya, itu. Ilmu nurun, yang namanya ilmu itu cahaya dalam keterangannya itu ilmunya dulu. Nah, yang bisa mengantarkan tuh orang mati kan hanya orang yang berilmu, ilmu yang bermanfaat. Gitu. Iya. Ada ilmu manfaat, ada ilmu yang bermanfaat. Beda. Kalau ilmu manfaat, ilmu hanya sebatas dunia. Habis dunianya, habis ceritanya. habis ceritanya itu. Nah, habis kan nggak kebawa. Kita mau nerusin apa enggak? Nah, kalau ilmu bermanfaat, bisa ilmu dunia, bisa ilmu akhirat. Maka disebut ilmu yang bermanfaat. Oh gitu, kirain habis cerita, ribet dulu. Hanya dicari ilmu yang bermanfaat. Tuh, anak yang soleh. Itu dulu baru kita tahu. Kita kembali ke sholat lagi, Pak.
Kan ini kita sholat, kita kembali yang misalnya dikatakan kita udah berusoli. Berusoli itu yang dikatakan kita sudah berusoli, lalu setelah usoli kita baca Al-Quran. Yang dikatakan Al-Quran di sini sesungguhnya. Kan Al-Quran yang disebut di sini sesungguhnya. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Lalu, nah di sini yang saya tanya tentang ilmu. Ilmu yang manakah atau Al-Quran yang manakah yang diberi Allah yang dia yang suatu ilmu yang nyata itu? Kan yang pertanyaan tadi sudah dijelaskan, Bang. Yang mana? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang terletak di dalam hati. Yang di dalam hati. Sesungguhnya Al-Quran itu ayat-ayat yang nyata. Nah ya, dan kan ayat-ayat yang nyata. Nah, ini kan ada lagi di tuh. dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Nah, kan di dalam hati. Nah kalau yang dikatakan Al-Quran yang sesungguhnya Al-Quran itu kami yang menjaga. Nah, itu Quran setelah aku memberinya, aku juga menjaganya. Itu Nah. Quran yang ada di dalam hati. Nah, lalu Al-Quran yang tertulis itu bagaimana? Iya, itu makan hukum, pedoman hidup manusia, petunjuk hidup buat manusia, hudalinas. Oh, yang dikatakan untuk kebenaran. Nah, kan ada dua hukum. Lalu Al-Quran yang tersirat itu yang dilindungi. Nah, yang dijaga di dalam diri manusia. Tersirat. Itu. Belum tentu dia keluar Al-Quran itu, Pak. Nah, yang tahu ya orang itu sendiri. Pertanyaannya, aku yang menurunkan, aku juga yang menjaganya, dia juga yang jaga. Aku juga yang menjelaskannya, dia juga yang menjelaskannya. Tuhan itu sendiri orang dia yang tahu. Tuh, kan setelah dibawa dalam kehidupan, jadilah Quran yang tertulis. Tuh, Quran yang mana yang di dalam diri itu, maka dibenarkan kan? Quran itu dibenarkan oleh hati, diucapkan